Nanti dari tadi. Tes. Cek, cek. Halo. Cek. Cek. Punten yang di sana kedengeran nggak ya? Ada Kang Jaka mungkin? Yuk, masuk. Beneran, Jelas. Oke. Bantu pakai maskernya. Iya. Jadi saya langsung menjabat sementara. Ibu, Bapak, punten maskernya dipakai semua ya. Tapi saya pakaiin ya. Iya, punten ya, Pak. Ya, sama-sama.
Baiklah, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Utama Yakes Telkom, Bapak Ajil Mahram. Yang kami hormati Kepala Yakes Telkom Area Jawa Barat, Bapak Jonetri Prasetyo. Yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Ibu Rudiono, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Hermin. Yang kami hormati Asisten Pembinaan Dr. Sinta Novia Nurjana, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini, Rabu tanggal 10 Maret 2021, kita masih dapat berkumpul dan hadir dalam acara sekaligus pembukaan kegiatan program RULI, Rumah Sehat Lansia Yakes. Sedikit saya paparkan, RULI yaitu Rumah Sehat Lansia Yakes, di mana kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan kunjungan dari Yakes Telkom kepada para lansia, panti jompo khususnya yang berada di lingkungan sekitar Yakes Telkom, yaitu untuk menjaga kualitas hidup para lansia dan mencegah perburukan yang diakibatkan oleh masalah kesehatan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kesuksesan terselenggaranya kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dan sebagai pembuka kegiatan ini dan pada siang hari ini, kepada yang terhormat Direktur Utama Yakes Telkom, Bapak Zil Mahram, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian dan semangat pagi. Pagi. Yang kami hormati Ketua Wisma Lansia J. Sunarto Nasution, Ibu Rudiono, tapi sekarang diwakili oleh Bu Hermin ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, semua penghuni Wisma Lansia Sunarto Nasution, yang kami hormati juga hadir sini Kepala Yakes Regional 3 Jawa Barat, Pak Jonet, dan segenap teman-teman Yakes. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita, khususnya kami ini Bu Bapak dari penghuni Wisma Lansia Sunarto Nasution, kami bisa hadir bersama-sama Ibu Bapak. Karena bagi kami Yakes ini adalah lembaga kesehatan, yayasan kesehatan di lingkungan Telkom Group yang bertugas untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi seluruh keluarga besar Telkom Group, termasuk pensiunan. Ya, pensiunan itu ya, jadi ibu bapak kita yang juga sudah berusia lanjut tetap menjadi bagian yang kami layani kesehatannya di Telkom Group. Nah, selain itu Yakes juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan kita, ya, termasuk kepada ibu bapak sekalian yang ada di wisma-wisma lansia seperti ini. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Yakes punya suatu program namanya Rumah Sehat Lansia Yakes yang kita singkat RULI. Sebetulnya Rumah Sehat ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan para lansia untuk mencapai usia lanjut yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan berdaya guna. Juga ikut membantu memantau dan memberikan solusi atas masalah yang dialami oleh orang-orang tua kita, para lansia, terutama terkait dengan masalah gizi, psikologis, sosial, fisik, kebugaran. Ya.
Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Kami bersyukur hari ini kami bisa ikut hadir bersama Ibu Bapak sekalian yang ada di Wisma Lansia Sunarto Nasution ini. Dan perlu kami sampaikan juga ini merupakan bagian dari rangkaian karena pada tanggal 22 April nanti tahun 2021 Yakes genap berusia 23 tahun. Jadi kita di Yakes ini pertambahan usia menjadi 23 tahun kita sambut dengan syukur dan bahagia. Salah satu dari perwujudan syukur dan bahagia kita adalah dengan berbagi, termasuk berbagi sekarang masalah kesehatan kepada ibu bapak yang ada di Wisma ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan juga kami menyampaikan salam hormat kepada ibu bapak pengurus dan penghuni. Mudah-mudahan acara kita hari ini bermanfaat, utamanya untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan kita, apalagi kita sekarang dalam kondisi pandemi COVID, dan alhamdulillah sudah mulai bertahap ini para lansia kita divaksin. Mudah-mudahan ibu bapak nanti juga mendapat gilirannya mendapat vaksinasi sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita sehat semua dan kita bisa melewati pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Demikian pembukaan dari kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jil atas sambutannya. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua Yayasan Wisma J. Sunarti Nasution. Untuk kali ini diwakili oleh Ibu Hermin. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Wisma Lansia J. Sunarti, bukan J. Sunarto. Jadi Sunarti Nasution, terima kasih atas kedatangan Yankes Telkom yang pertama kali untuk tahun 2021. Saya bersyukur banget karena anggota keluarga Yankes Telkom pada kesempatan ini datang ke sini pas kebetulan Oma dengan Opa itu mengharapkan, karena apa? Yang pertama yaitu bagaimana cara untuk akhir-akhir ini kelihatan COVID, kita semua sudah tahu, kemungkinan nanti kita bisa berkonsultasi sama dokter, sama yang bisa memberikan pengalaman-pengalaman dan bagaimana cara untuk mencegah, dan kami nanti bisa laksanakan dengan pegawai yang ada di sini. Oleh sebab itu kami jelaskan bahwa Desa Sunarti Nasution ini berdiri tahun 1975, kemudian yang dulunya yaitu Yayasan Pembina Asuhan Bunda, sekarang tahun 2011 diganti yaitu Wisma Lansia J. Sunarti Nasution, karena yang mendirikan untuk memberikan penghormatan kepada Ibu Nasution. Oleh sebab itu sampai sekarang namanya Wisma Lansia J. Sunarti Nasution. Dan perlu Bapak ketahui semuanya bahwa di sini seluruhnya kapasitasnya ada 24 orang. Karena ada beberapa hal, ada yang diambil keluarganya, ada juga yang sakit, ya, pulang. Sekarang ada tinggal 16 orang Oma Opa. Oleh sebab itu minggu depan kemungkinan atau bulan depan kita udah penuh lagi, karena ada beberapa Oma dan Opa sudah daftar di sini. Perlu dikatakan juga syukur banget ya, Yankes ini baru memberikan bimbingan atau memberikan pandangan dan memberikan kekuatan bagi Oma dan Opa kami yang ada Wisma Lansia ini. Oleh sebab itu kami bersyukur, jangan cuma hari ini aja, apalagi umurnya udah 60, berapa? 60 ya? Ya udah 23.
sehingga nanti diharapkan bisa ada kegiatan ke sini lagi dan memberikan motivasi kepada lansia. Dan oleh sebab itu karena kami juga sebentar lagi lansia dan udah mulai lansia, kami mohon doa dan kegiatan-kegiatan demi Oma dan Opa sehingga dalam situasi seperti ini kita sehat terus. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Hermin untuk sambutannya. Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu pemberian plakat dari Yakes Telkom. Dalam hal ini akan diberikan oleh Kepala Yakes Telkom Area Jawa Barat, Bapak Jonetri Prasetyo. Pada Bu Hermin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Jonet dan juga Bu Hermin. Kami persilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, pemberian merchandise secara simbolis oleh Asisten Manajer Pembinaan Dr. Sinta. Mungkin ke Ibu atau Bapak. Ini dengan Bapak siapa? Pak Bambang. Ya, pemberian merchandise secara simbolis kepada lansia di sini. Pak Bambang. Mangga. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Sinta dan terima kasih Bapak Bambang. Bapak dan Ibu yang saya cintai, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab oleh Dr. Sinta. Kepada Dr. Sinta, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Gimana nih Oma Opa? Sehat semua? Alhamdulillah. Tadi pagi katanya ada kegiatan pengajian ya Bapak Ibu ya? Oma Opa semua ya? Ada, oke. Aduh, maaf nih Pak. Terlalu atas kayaknya maskernya Pak. Oke. Oh iya betul. Oke siap. Gak apa-apa ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Sinta, perwakilan dari Yakes Telkom, mengunjungi Oma Opa di sini dalam rangka pengen sharing kepada Oma Opa bahwa di usia yang sudah di atas 60 ini tetap harus sehat, tetap harus bugar. Gitu ya Oma Opa ya. Mau tahu nih kegiatan yang suka dilaksanakan di sini itu apa aja? Apa aja Bapak kegiatannya? Kalau pagi-pagi ngapain aja nih Pak? Kalau pagi-pagi ngapain aja? Ada senam. Ada senam itu dari jam berapa Pak? Senamnya dari jam berapa? Dari jam 6. Ada senam. Lanjut berjemur enggak nih Pak?
Ada, oke. Terus ada lanjut sarapan berarti ya? Sarapan dulu. Oh, ya betul, sarapan dulu. Terus ada olahraga kecil, tadi senam ya? Itu dipimpinnya sama siapa, Pak? Sama Bu Hermin. Hebat, alhamdulillah. Ya, mungkin kita langsung masuk saja. Baik. Nah, definisi lanjut usia. Ada 3 definisi nih Bapak, ya, Oma Opa semua. Seseorang yang berusia 45 sampai 60 tahun itu disebutnya prelansia. Jadi belum masuk ke usia lansia. Sedangkan yang disebut dengan lansia itu adalah Oma Opa yang usianya sudah di atas 60. Ini rata-rata usianya berapa nih Oma Opa semua? Berapa usianya Bapak Oma Opa semua di sini? 60-70 tahun semua ya. Nah, 72, alhamdulillah berarti kalau yang sudah di atas 70 masuknya ke lansia resiko tinggi. Slide. Nah, definisi sehat. Kita harus tahu nih, definisi sehat itu apa? Karena kan sekarang yang akan dibahas ini adalah lansia sehat di usia senja. Gitu. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dikatakan sehat itu baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Gitu. Jadi antara oma opanya harmonis, ada interaksi sosial, ya, ada ngobrol, ada sharing, lalu ada kegiatan spiritual tadi seperti yang tadi pagi dilakukan, ada pengajian ya Bu ya, ada pengajian itu termasuk dari kriteria sehat. Selain dari fisiknya aja nih yang bugar sehat, tapi spiritual dan emosional juga harus sehat. Mandiri artinya dapat melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Tadi saya juga lihat ke sini, ada yang bisa datang sendiri, ada yang bisa mungkin di bawah juga tadi ada yang kegiatan pada saat makan siang sendiri. Nah, itu termasuk kegiatan yang mandiri. Slide. Indonesia menuju populasi lanjut usia. Jadi, selama pada tahun 2010 ini rata-rata usia lansia itu tersebar sekitar 18,1 juta. Jadi banyak banget gitu karena biasanya zaman dulu itu anaknya kan banyak nih oma opa ya. Kalau yang udah masuk ke zaman-zaman sekarang anaknya itu nggak banyak, nggak lebih dari 5, jarang. Itu makanya rata-rata di tahun 2025 nanti akan terjadi peningkatan sekitar 33,7 juta. Ini yang biasa dirasakan nih sama opa, sama ibu juga ya, sama oma opa semua. Jadi ada yang namanya penyakit sendi, mungkin lututnya kalau dibawa naik tangga cepat sakit ya. Lalu ada tensinya tinggi. Iya, tensinya Bapak suka berapa kalau diperiksa? Tensi suka berapa, Pak? Oh iya, lalu ada katarak. Kalau misalnya ada pandangan yang seperti kabut, jadi padahal nggak ada yang bakar asap, ada yang nggak bakar-bakar, nggak ada asap, tapi kok ada kayak putih-putih, itu tanda-tandanya katarak. Ada stroke, ada penyakit jantung, ada gangguan mental dan diabetes mellitus atau penyakit gula. Slide. Nah ini menjadi tua adalah proses yang alamiah. Gitu. Jadi kita nggak semerta-merta pengen awet muda terus. Pengennya sih gitu ya Ibu ya. Cuman itu memang merupakan proses alamiah yang terjadi dari kita mulai lahir, bisa merangkak, bisa berjalan, mulai bisa makan, dan berproses terus hingga akhirnya masuk ke masa lansia. Jadi tua itu adalah proses yang
alamiah gitu mau apa? Slide. Nah ini tips menuju lansia yang sehat di usia senja. Apa saja sih yang harus dilakukan nih Oma Opa semua? Yang pertama, hindari pola hidup tidak sehat. Kalau di sini saya pribadi pasti yakin, insya Allah makanannya sehat ya Bu ya. Karena kan dimasaknya oleh catering sendiri, masak sendiri. Jadi kemungkinan untuk jajan-jajan makanan yang enggak sehat, di sini sih sedikit peluangnya. Jadi kita harus hindari pola makan yang tidak sehat. Yang kedua, gizi seimbang. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik dan olahraga seperti yang Bapak Ibu suka pagi lakukan, senam kecil itu. Sama pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kemarin juga sempat ngobrol nih sama Bu Hermin, katanya memang kalau misalnya ada Bapak Ibu yang sakit, sering dikonsulkan ke dokter yang di Boromius. Betul ya Bu ya? Oke, slide. Ini gaya hidup yang tidak sehat. Nah ini kayaknya sih di sini ada yang masih suka begadang nggak nih Oma Opa? Ada yang masih suka begadang? Kenapa Bu? Ada. Siapa yang suka begadang? Masih nonton malam-malam? Siapa Bu? Nah, jadi mungkin salah satunya adalah insomnia atau kesulitan tidur lebih cepat ya. Jadi malamnya tuh kok susah banget tidur, malah jadi begadang. Itu salah satu pola hidup yang tidak sehat, Oma Opa semua. Jadi baiknya memang untuk jam tidur itu terus teratur di pukul 9 atau jam 10. Kenapa? Agar metabolisme badan pun tetap baik, tetap terjaga baik gitu. Lalu ada depresi, kecemasan. Jadi ya, kalau misalnya yang mudah marah, ada pikiran berat itu cerita Oma Opa sama Oma Opanya atau sama Bu Herminnya itu saling cerita biar tidak terjadi adanya stres atau depresi. Lalu ada hipertensi. Kalau hipertensi sih ini memang tidak bisa dipungkiri. Beberapa lansia memang akan ada terjadi hipertensi karena memang kekakuan pembuluh darah atau elastisitasnya pasti akan menurun. Gitu makanya akan terjadi hipertensi. Obesitas. Nah, obesitas nih. Kenapa bisa terjadi obesitas nih Oma Opa? Jarang bergerak, jarang olahraga, tapi makannya banyak, gitu ngemilnya banyak. Ayo ngaku tuh kata Ibu Ervin siapa? Jadi harus diimbangi pola makan yang sehat tadi dengan aktivitas fisik juga gitu. Kalau untuk merokok, alkohol kayaknya sudah tidak ada di sini ya. Oke, slide. Selanjutnya adalah pembudayaan dan penerapan gaya hidup sehat. Di sini tipsnya nih. Pertama, kurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, dan tinggi garam. Ya, jadi kalaupun misalnya dirasa makanannya kurang asin, padahal memang senang asin, jangan semerta-merta, masukin lagi garam, padahal yang sudah masaknya ternyata garamnya memang sudah banyak. Itu yang harus diperhatikan. Lalu perbanyak makan sayur. Jumlah sayur yang harus dikonsumsi itu segimana sih? Coba Oma Opa semua tangannya dibikin melengkung. Itu adalah jumlah sayuran yang memang harus kita konsumsi. Jadi sebanyak-banyaknya minimal satu tangan gini, satu gitu itu sayurannya. Gitu. Lalu aktivitas bergerak secara teratur. Nah, masih ada yang suka malas nggak nih Oma Opa pagi-pagi? Masih ada juga. Ayo siapa? Jadi kita beraktivitas pagi-pagi yang senam kecil itu harus dilakukan secara rutin. Minimal 3-5 kali seminggu. Kalaupun misalnya enggak harus yang keliling komplek KPAD, enggak. Jadi misalnya sambil berjemur, stretching, nanti akan ada ahlinya yang menjelaskan ya.
Lalu atasi stres. Nah yang tadi kalau misalnya memang punya ada beban pikiran, ada yang misalnya mengganjal, sharing, saling sharing antar oma opa. Kalau misalnya nggak mau seantar oma opa sama Bu Hermin. Jadi saling sharing agar tidak terjadi stres dan depresi tadi. Berhenti merokok dan melakukan konsultasi kesehatan secara rutin. Di sini masih ada yang suka ngerokok nggak Bu? Masih ada. Nah bertahap opanya, omanya, bertahap saja nggak langsung harus berhenti, tetap berhenti karena memang pasti akan sulit. Jadi perlahan, ya perlahan mungkin kurangin nanti perlahan dari perlahan itu akan terbiasa gitu. Lalu konsultasi kesehatan secara rutin. Slide. Ini masalah gizi pada lansia. Kenapa sih harus diperhatikan pada lansia ini masalah gizinya? Karena di lansia ini biasanya metabolisme badannya juga udah nggak sebagus waktu masa muda. Jadi asupan makanan itu harus sangat diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan, kalau kita nggak aware atau waspada sama yang kita konsumsi, akan terjadi yang pertama nih, kekurangan energi kronis. Jadi kita makannya cuma sedikit, nggak nafsu. Terus badan kita alhasil akan menguras nih otot-otot yang ada dalam tubuh. Jadi berat badan akan turun drop banget. Jadi akan terbentuklah KEK tadi, kekurangan energi kronis. Maka dari itu asupan makanannya minimal 3 kali. Jadi jangan dirasa nggak nafsu terus kita ikutin nih. Jadi kita harus tetap energi karena kan tetap harus beraktivitas nih Oma Opa ya. Jadi tetap harus ada asupan energi ke dalam tubuh. Selanjutnya ini kebalikannya. Yang tadi makannya kurang, yang sekarang makannya kebanyakan. Makannya kebanyakan tapi aktivitasnya kurang ya. Nah, kalau sudah ada pola makan yang tidak baik, yang tadi jumlahnya banyak itu atau jumlahnya yang di luar biasanya dan pola aktivitasnya nggak ada, tidak ada senam pagi-pagi atau malah cuma di kamar aja tiduran, akan terjadi obesitas. Jadi tetap harus diimbangi pola makan yang baik, yang cukup, dan pola aktivitas juga yang rutin. Selanjutnya adalah penyakit jantung koroner. Nah ini ternyata makannya bagus, tapi jenis makanannya ternyata tinggi lemak. Banyak yang gaji-gaji gitu. Kenapa nggak boleh yang kayak gitu? Karena si gaji-gaji itu kalau sudah diolah oleh tubuh, ternyata badan tidak memerlukan, diputar lagi nih oma opa semua ke dalam tubuh. Kalau sudah diedarkan kembali ke seluruh tubuh, nanti nyumbet di pembuluh darah. Sama kayak selang, kalau kebanyakan lumutnya, kan alirannya kecil tuh. Nah sama darah juga kalau misalnya si selangnya itu ketutup sama lemak, alirannya kecil. Nanti kalau si alirannya kecil, ke ujung ototnya itu tidak akan kesuplai nih udara, oksigen, makanan. Nah, kalau udah nggak kesuplai sama makanan dan oksigen, ya mati dong jaringannya ototnya. Nah, nanti akan terjadi penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Itu yang harus kita hindari dengan menghindari konsumsi makanan tinggi lemak. Yang selanjutnya adalah hipertensi. Seperti hipertensi ini juga bisa nyambung sama yang namanya obesitas sama opa. Karena kalau misalnya yang badannya besar itu si elastisitas pembuluh darah pun akan berkurang dan akan juga berpengaruh sama bentuk pembuluh darahnya gitu. Yang tadi yang makannya banyak dan tidak ada gerak itu yang obesitas. Sama konsumsi tinggi garam. Kalau misalnya memang sudah punya riwayat darah tinggi, tensinya terus-terusan di atas 150 misalnya gitu ya. Tapi terus makan asinnya tetap lanjut, tetap senang, oma opa pasti akan langsung kena hipertensi.
Jadi harus hati-hati ya Opa ya. Oke, slide. Nah, ini di sini aktivitas fisik. Kalau senam paginya berapa kali sehari atau setiap hari? Setiap hari. Tapi tadi katanya masih ada yang nggak ikutan ya, Oma Opa ya. Jadi mulai dari sekarang nih Oma Opa, yang saya nggak akan, yang mana nih yang males nggak akan. Biar biar Oma Opanya punya semangat lagi nih. Oh iya, saya ke depannya harus lebih giat lagi aktivitas fisiknya nih. Jadi minimal aktivitas fisik ini dilakukan 3 kali seminggunya, tapi teratur. Misalnya nih malas banget, udah besok deh, hari ini nggak aktivitas fisik nih, nggak olahraga. Oke, mulai besok Oma Opa nih harus rajin nih, ikut senam pagi, ikut berjemur, ikut stretching. Nah, lusanya juga ikutan minimal 3 kali sampai 5 kali dalam seminggu. Insya Allah ke depannya Oma Opa makin sehat ya. Amin. Jenis olahraganya juga yang mudah, jangan angkat besi, jangan ikutan fitness ya, lemes nanti, sakit badan tulangnya, bukan malah jadi sehat ya. Jadi pilihlah olahraga yang mudah, aman, sama juga yang sesuai dengan minat. Misalnya nggak suka nih cuman stretching aja, pengen coba jalan di tempat, atau misalnya keliling di halaman, jalan gitu. Keliling 1 keliling sampai 15 misalnya gitu. Karena minatnya misalnya memang senangnya jalan, ya udah jalan gitu ya. Gunakan pakaian yang nyaman. Kenapa? Karena kalau misalnya pakaiannya, misalnya nih omanya olahraganya pakai daster, kan nggak enak ya kalau misalnya mau stretching, angkat-angkat tangan, nggak nyaman. Nah, gunakan pakaian yang nyaman. Dan jenisnya juga yang memang nyerap sama keringat. Jadi biar olahraganya juga tetap rajin juga nyaman. Sebelum olahraga, untuk menghindari adanya dehidrasi atau kekurangan cairan, Oma Opa bagusnya minum dulu nih. Ya, minum air dulu, minimal 1 gelas atau 1,5 gelas, agar cairan tubuhnya terpenuhi, baru lakukan aktivitas gerak. Nah, ini dilakukan di luar ruangan. Kalau misalnya nggak hujan ya Oma Opa ya. Kalau hujan nanti hujan-hujanan jadinya Oma Opa ya. Jadi dilakukan di luar ruangan, hindari jam pada saat matahari terik. Kalau bisa pagi, syukur pagi, biar bisa sambil berjemur. Ya, kalau nggak bisa pagi mungkin sore nggak apa-apa. Ya, nah ini mungkin yang tadi pagi nggak ikutan kegiatan aktivitas fisik, bisa nih sore hari nih. Ya, manfaatnya apa? Yang pertama, nih, Oma ini juga tuh kan asik gerak dengerin musik, gerak-gerak aja sambil dengerin musik yang disuka, misalnya gitu sambil stretching. Yang pertama fungsinya atau manfaatnya melancarkan peredaran darah. Nah, dari peredaran darah yang lancar ini, penyakit jantung koroner tadi itu yang si lemak nyumbat pembuluh darah itu tidak akan terjadi. Jadi akan si aliran darahnya bagus terus sampai ke ujung jaringan tubuh kita. Meningkatkan kebugaran tubuh, badan jadi seger, sehat, enak gitu ya. Untuk aktivitas juga enak dan menguatkan otot juga kepadatan tulang. Nah, ini yang tadi ada penyakit lutut lah, osteoartritis atau tulang-tulang keropos. Nah, salah satunya kalau memang sudah terjadi osteoporosis atau tulang keropos tadi, bisa kita kuatkan otot-ototnya nih Oma Opa. Jadi badan tetap bugar dan sehat. Lalu menurunkan faktor risiko penyakit tertentu dan mengurangi ketegangan juga cemas. Jadi badan lebih fresh dan segar. Ini pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi Oma Opa jangan cuma diem aja. Ya, kalau misalnya memang ada keluhan, itu bilang sama Bu Hermin atau rekan-rekan lainnya. Tetap harus dipantau tensinya. Jadi kalau misalnya pusing kepala, udah biarin aja. Tetap memang harus kita periksa nih tekanan darahnya bagaimana ya. Terus kalau misalnya ada keluhan-keluhan lain itu harus seperti apa? Karena Oma Opa semua tetap harus terjaga kesehatannya. Slide. Ini yang terakhir,
nikmati hidup. Ya, pertama adalah perkuat takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya tadi kegiatan yang pengajian setiap hari Rabu, lalu ibadah kita yang rutin 5 kali sehari, sholat, itu kita lakukan. Lalu mengaji agar iman kita pun tetap kuat, tetap tebal. Ya. Lalu ada tetap aktivitas, tetap aktif dari segi jasmani ataupun rohani. Dan mengikuti kegiatan sosial juga keagamaan. Oke. Ada oma opa yang mau sharing nggak nih? Mau sharing Bapak, mau cerita? Ada yang mau diceritain nggak? Mau cerita oma opa? Oke, gimana? Cerita. Cerita di sini Bapak Di Bekasi, putrinya jadi Menteri Sosial. putri Bapak? Ibu Tuti Alawiyah. Zaman Pak Habibie, dia jadi Menteri Sosial. Nah, sekarang ini ada di rumah kakaknya, teman saya ngaji. Ayahnya Bapak Kiai Haji Abdul Syafi'i itu guru saya. Jadi saya ingin mengundang Ibu Tuti Alawiyah kemari. Gitu. Kalau tadi pagi Bapak ikut senam Kak? Ikut senam, iya. Di depan. Iya. Berjemur Kak? Berjemur juga, iya. Makannya rutin Kak 3 kali? Makannya 3 kali, makan satu hari. Pagi, siang, sama sore. Ya. Ada snack juga ya? Iya, iya, iya. Tadi pagi olahraganya apa nih Opa? Olahraganya gerak badan lagi. Gerak badan. Rutin Kak tiap pagi? Setiap rutin, ya. Gak pernah bolos ya? Ya. Oke, udah bagus itu Opa ya. Terus olahraga, makan juga. Ya. Ya. Terima kasih Opa ya. Ya, terima kasih. Dengan Opa siapa? Namanya Ahmad Bunyamin. Ahmad Iya, Bunyamin. asal dari Jakarta. Jakarta. Ya, oh iya, Ibu dokter. Terima kasih. Oke, Bapak Ahmad Bunyamin rajin nih kayaknya nih Teh. Ada Oma Iya, Opa nih, yang Pak. lain yang mau share? Ada yang mau sharing atau Mau ada yang mau sharing? ditanyakan? Oma mau sharing? Mau sharing? Mau cerita enggak? Mau cerita nggak Ibu? Apa aja terserah. Kalau Oma Opa tadi Oma olahraganya apa tadi pagi? Olahraga biasa aja, mengikuti. Ya. Iya. Iya. Tiap hari kan ya Oma Opa? Tiap hari. Tiap hari rutin. Ya. Itu ada yang disuruhin nggak? Misalnya ada Enggak. nggak ada, sehat ya? Alhamdulillah. Kalau misalnya pola makan gimana? Itu susah sekali. Satu karena apa nih? Karena giginya udah Giginya ikut dimakan nggak Oma nih? Enggak ya? jadi makannya itu semua di blender. Oh oke. Ya, jadi kayak bayi lagi. Kayak bayi lagi. Ya. Nggak apa-apa, yang penting rasanya tetap enak ya Oma ya? Iya. Rasanya tetap ada, nutrisinya juga Oma tetap masuk. Iya. Daripada Oma cuma ikutin makan dan seperti biasa, ya tapi gizinya nggak terpenuhi. Ya. Saya makan tuh gak bisa banyak. Cuma 1 sendok tuh. Sendok itu makanan yang sudah di blender. Ya. Oh, oke. Kalaupun bisa nanti. Ya. Oke. Lambungnya udah mengkerut. Giginya udah nggak ada, lambung mengkerut juga Oma? Iya. Enggak dong. Oke. Ada Oma apa lagi yang lain yang mau sharing? Ada lagi nggak? Mungkin dari Pak Bambang ada yang mau Dari Pak ditanyakan Bambang ada yang mau Bapak atau mau di-sharingkan? sharing? Nggak ada, Nggak ada. oke. Ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Oma Opa? Atau mungkin dari Ibu, Bu Hermin mungkin ada yang mau Ada yang mau ditanyakan? ditanyakan Bu? Oh boleh. Makasih atas waktunya. Pada kesempatan ini juga saya mau beberapa pertanyaan.
tadi masalah untuk tidur ya. Saya juga umurnya udah lansia ya. Jadi kalau sudah tidurnya jam 8, jam 12 ada bangun, itu sampai pagi nggak bisa tidur. Ya itu banyak dari saya seperti itu. Nah itu untuk mengatasi yang seperti itu bagaimana? Apakah wah lapar atau apa gitu? Enggak untuk itu ya. Kemudian untuk yang darah tinggi ya, yang darah tinggi itu ada beberapa lansia darah tinggi itu kan tidak boleh makan yang ya, tapi wah ini bumbunya kurang, ini mah kurang. Kita sebagai yang di asrama sini juga bingung soal seperti itu. Apakah untuk mengatasi itu motivasi sudah kami kasih, tapi kita nggak tahu ya kita ngambil ilmu sendiri jadi nggak perlu. Kemudian untuk yang penyakit gula atau diabetes tidak boleh makan ini ya. Kami tidak dikasih gula, tapi ngambil sendiri untuk gula seperti itu. Bagaimana kita untuk mengatasi hal seperti itu? Kami juga repot soal seperti itu. Terima kasih. Dok. Wah, ini oma opanya masih ada yang suka ngambilin gula ya Bu ya. Gula sama garam. Oke, mungkin yang pertama dari jam tidur karena memang kalau lansia ini ada yang bilang jam tidurnya itu kembali semua ke anak-anak. Kadang malam malah bisa begadang, tapi siang malah tidur terus gitu. Jadi mungkin saran saya bisa dilakukan kegiatan atau aktivitas yang memang disibukkan pada siang harinya nih Bu. Jadi mungkin oma opa semua lebih banyak mungkin ada buku-buku yang bisa dibaca boleh gitu, atau misalnya ada ikut kegiatan agama lagi, atau misalnya ada kegiatan sosial lagi, atau misalnya ada latihan mungkin kalau buat yang omanya meronce atau bikin sulaman-sulaman. Jadi jam tidur malamnya tetap akan nyenyak dan gak begadang-begadang lagi gitu. Jadi kegiatannya mungkin di siang lebih disibukkan. Betul. Kalau untuk yang konsumsi garam dan gula nih, sebenarnya memang balik lagi ke kesadaran sama oma opanya juga. Karena kalau sudah ada hipertensi tadi, dengan pola makan yang misalnya dengan makanan yang sudah dimasak, tapi kok dikiranya belum asin, belum gurih, karena memang pasti sudah dicoba tuh sama ahli yang masaknya nih. Ini udah cukup. Jadi oma opa jangan coba nambahin garamnya lagi kalau yang punya hipertensi. Karena kita nggak tahu kapan si hipertensi itu akan berakibat buruk pada kita. Jadi kita harus hindari, kita jaga badan kita dengan baik agar tidak terjadi hipertensi itu ke hal yang lebih buruk ya. Sama gula juga, jadi kembali lagi ke kesadarannya. Kalau misalnya Bu Hermin dan rekan-rekan lain sudah banyak mengingatkan, itu memang untuk kebaikan oma opa ya. Jadi si gulanya jangan diam-diam diambil atau si garamnya juga sama. Nah ini juga Bu, ada beberapa makanan yang kita nggak tahu kandungan. Jadi natrium itu atau yang hipertensi itu bukan semerta-merta hanya dari garam. Jadi seperti penyedap Royco, ini jadi sebut merek ya, penyedap-penyedap rasa maksudnya. Penyedap-penyedap rasa atau yang rasanya manis tapi natriumnya tinggi ada. Kecap. Nah, kecap itu rasanya manis tapi natriumnya cukup tinggi. Jadi ibu oma opa semua harus hati-hati. Ya, karena kalau misalnya penggunaan kecap yang terlalu banyak pun walaupun rasanya jadi manis tapi ada bahan pengawet yang mengandung natrium yang mengakibatkan tensi bisa ikut tinggi juga. Gitu. Terjawab Ibu? Siap, sama-sama. Ya, Cukup makasih ya Bu Hermin. Mungkin ini ibu-ibu tadi pada dengar semua ya. Mungkin Dokter Sinta mau kasih kuis aja gitu atau gimana? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kasih kuis nih kira-kira tadi semuanya pada dengar apa enggak nih? Ya. Ada yang mau tanyain lagi enggak? Cukup? Mungkin? Oh boleh. Gimana Oma? Nah, susah tidur ya Oma ya? Oke, paling lama 3 jam pas malamnya itu.
Jadi kalau misalnya siang, Oma masih suka tidur siang nggak? Enggak. Nggak bisa tidur. Oke, mungkin saat siang harinya Oma harus bisa lebih banyak beraktivitas ringan lagi. Misalnya Oma ikut kegiatan yang lain kayak seperti meronce tadi. Lalu ada kegiatan-kegiatan lain yang memang bikin Oma jatuhnya lebih ke banyak aktivitas. Jadi siang, baca, oke, bagus. Nah, jadi banyak baca di siang biar nanti malamnya lebih cepat badannya istirahat. Nah, biasanya kalau bacanya lebih banyak nih di siang hari, insya Allah malam juga bisa lebih banyak istirahatnya. Cuman biasanya metabolisme badan pada saat udah lansia atau usia sudah senja itu biasanya memang akan ada masalah di tidur gitu. Cuman bisa diakalin kayak yang tadi Oma gitu. Mungkin selain baca, Oma coba deh cari aktivitas lain ya. Enggak ada, mungkin nambah kayak Al-Quran aja kalau malam-malam. belum tidur baca Al-Quran dulu. Iya, bagus Oma. Gitu. Mungkin nanti bisa dicari lagi aktivitas sama oma-oma lainnya. Mungkin siangnya selain baca mungkin bisa kayak sharing cerita waktu masa lalu seperti apa gitu. Jadi aktivitasnya juga lebih banyak. Terjawab Oma? Oke, makasih Oma. Mungkin langsung kuis aja ya. Oke, mungkin enggak. Ada 2 pertanyaan nih. Oma opanya siap jawab enggak? Khususnya buat oma opa mungkin yang tadi merhatiin ya. Nanti kita putar lagi si slide-nya. Mungkin yang paling terakhir, cara menikmati hidup kayak apa? Ada 3. Ayo, yang paling terakhir banget. Nah iya, yang tadi pagi sudah dijalankan tuh. Ayo, mau jawab apa? Ayo jawab Bu, nggak apa-apa. Ayo Nggak Oma, apa-apa. Opa mau jawab, Mau jawab? boleh. Mau jawab Oma? Mau jawab? Boleh dicoba. Tadi cara jawab. menikmati hidup, emang tadi pagi Oma ngapain? Tadi senam. Tadi pagi senam. Oke. Habis senam apa lagi? Jemur. Berjemur. Oke. Selain itu? Duduk. Kalau nggak salah katanya ada pengajian, benar nggak ya? Ada. Ada pengajian tadi pagi Oma. Ada. Oke. Berarti setelah berjemur, senam, ada pengajian. Ya. Oke. Sip. Terjawab ya. Jadi cara menikmati hidupnya Oma Opa ikut kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di sini ya. Dengan Oma siapa namanya? Oma Emi ya. Terima kasih Oma Emi. Terima kasih Oma Emi. 1 pertanyaan lagi mungkin ya Dok ya. Nah, minimal berapa kali kita berolahraga dalam 1 minggu? Ayo siapa tadi Ayo. yang dengar? Boleh. Nah, boleh Oma. Kenapa? Wih, hebat. Tepuk tangan buat Oma. Tadi Oma juga mau jawab. Oma juga mau jawab berapa Oma? Minimal 5 kali. Oke, dengan Oma siapa? Oma Yati. Oma Yati. Yang benar yang mana nih Dok? Sama Ya, sih dua-duanya sama benar. ya. Oke, cukup ya? Udah. Cukup sekian. Oke, mungkin sekian sharing dari saya, mewakili dari Yakes Telkom. Saya kembalikan lagi ke Bu Tari ya, Om Opa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sinta. Mudah-mudahan sharing yang tadi Dr. Sinta sampaikan bisa berguna buat kita semua. Untuk selanjutnya, kayaknya pada ngantuk ya Bu Erwi. Ini kita bawa instruktur senam sebetulnya nih. Ada Kang Diki, nanti kita coba stretching supaya nggak ngantuk nih ya Oma ya. Oke. Mangga Kang Diki. Ini Boleh selamat sore, dipimpin. selamat siang ya Oma Opa. Siang sore. Siang menjelang sore nih kayaknya. Biar semangat, kalau saya sebut semangat pagi semuanya
pagi, Pagi, pagi 3 pagi. kali ya. Oke, Ya. semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, Belum semangat kedengaran sekali. suaranya Sekali kayaknya lagi deh. Teh. Boleh Oke, sekali lagi. semangat pagi. Pagi. Oke, khusus yang Yakes Telkom. Yakes Telkom, sehat Sehat tekad tekad kita, kita. melayani dengan cinta. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Ibu Bapak, kita semua bisa bersilaturahmi di acara ini. Sekarang kita lancarkan lagi peredaran darahnya. Tadi kan udah duduk, lemas, ada yang ngantuk. Yang Seperti ngantuk tadi nih. yang dikatakan Dokter Sinta, bahwa minimal stretching akan melancarkan peredaran darah kita, meningkatkan oksigenisasi ke seluruh tubuh. Baiklah, Kang Bowo, silakan musiknya. Duduk aja ya. Om Opa boleh ikut sambil duduk ya. Cik, cik. Oke, tegakkan tulang belakangnya. Opa silakan. Opa mau Semampunya ikutan? aja. Duduknya tegak Opa. Ambil napasnya pelan, lembut, rileks dari Nah. hidung. Diikutin ya. Buang perlahan lagi. Oke, agak lewatin Kang Bowo musiknya. Ini mau ngasih makan kayaknya nih. Tegakkan kembali. Oke, simpan kedua tangan di ulu hati. Rapatkan lengan atasnya. Good. Tundukkan kepala. Bagus. Tegakkan lagi. Ke ataskan kedua tangan. Luruskan semampunya aja, nggak apa-apa. Yang tadinya sakit nggak apa-apa, kuat segini nggak apa-apa. Oke, simpan lagi dulu hati. Tundukkan. Tegakkan lagi. Ke ataskan lagi. Bagus. Lihat atas. Oke, lihat depan. Simpan kedua tangan di punggung. Semampunya aja. Tegakkan lagi. Bagus. Iya. Simpan di bahu. Coba pengen lihat. Rapatkan lagi lengan atasnya. Tengok kanan. Ada siapa? Ayo. Tengok Pak. Oke. Perlahan. Tengok kiri. Bagus. Lihat depan lagi. Jauhkan. Ujung jarinya ke bawah kan. Ini buat bahu bagian depan ya. Putar. Sekarang ke bawah kan. Bagus. Simpan jempol di telinga, 4 jari di belakang kepala. Ke depan kan. Tundukkan kepalanya. Bagus. Ke atas kan lagi. Tangan kiri ke bawah kan. Tangan kanan ke atas kan. Tapi ujung jarinya ke arah badan. Ini dari mulai lengan, bagian lateral sampai ke punggung ya. Good. Ganti. Half. Bagus. Ke bawah kan. Oke, bagus. Simpan kedua tangan di bawah. Telinga kanan ke bahu kanan. Telinga kanan ke bahu kanan. Oke, tegakkan lagi. Telinga kiri ke bahu kiri. Oke, buat punggung tinggal angkat lutut kanan boleh. Saya kiri ya. Tinggal dorong. Ini buat punggung nih. Jadi kalau misalkan ibu bapak pegal-pegal punggung ini lumayan. Kalau yang mampu boleh tarik lagi, simpan di kursi. Yang nggak mampu semampunya. Ya. Banyak kok. Oke. Iya. Luruskan, ganti. Iya. Bagus. Iya. Itu stretching, kasih musik
kita ini gerak-gerak ya biar nggak terlalu ngantuk ya. Oke Kang Bowo. Gerakannya seperti yang pencegahan stroke, tepuk tangan salah satunya ya. Tepuk tangan depan. Siap. Bernapasnya, gosok-gosok tangannya biar hangat dan peredaran darah pun lancar. Good. Jauhkan ke depan, luruskan lagi, luruskan lagi. Oh, mulai kerasa kan? Bagus, ke atas kan sekarang. Bagus. Oke, sekarang usap tangannya. Siapa yang sakit bahu sambil berdoa, lus-lus. Bagus. Keluarkan lagi. Ganti. Up. Bahunya lus. Oke, sekarang ambil kedua bahunya, turunkan siklusnya. Tundukkan. Good. Ambil lagi napasnya ke belakang kan kursi, busungkan dadanya. Kadang kalau kita agak ngap ada apa biar si rongga dada semakin luas sehingga oksigen dalam tubuh semakin baik. Oke, buang perlahan, sampingkan. Oke, yang mampu boleh segini dulu, tegakkan dulu, buat pinggangnya. Kadang-kadang kan kaku ya, kedepankan sedikit. Boleh dengan sikut, boleh. Kedepankan, rapatkan kalau yang mampu dengan dada dengan paha boleh, yang nggak mampu semampunya. Tegakkan kembali. Ambil napasnya tangan. Good. Putar ke belakang. Twist badan. Bagus. Kembalikan lagi. Tangan yang satunya lagi. Oke, putar lagi. Bagus. Balik lagi, ambil napasnya. Buang perlahan. Sekali lagi lebih lambat, lebih lembut lagi. Buang perlahan. Oke, kedua tangan di ulu hati. Siapa yang sakit tangannya? Ibu sakit ya? Yang sebelah mana? Bahu. Boleh gesekan dulu. Ya. Oh, alat pacu, jadi nggak bisa ngangkat ya. Kalau ada yang sakit, sebetulnya kita juga bisa memperbaiki diri kita sendiri. Karena tubuh itu diciptakan oleh Tuhan sangat-sangat bagus ya. Bisa membuat homeostasisnya sendiri. Jadi membuat kenyamanan bagi tubuh itu sendiri. Misalkan kita sekarang sakit bahu, tinggal tempelin, usapi, boleh agak tekan sedikit aja sambil berdoa. Ganti satu lagi sambil berdoa dengan setulus hati. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat segala penyakit di dalam tubuh kita. Oke, nanti kalau ada yang dirasakan lebih ringan atau sakitnya berkurang, ngomong ya. Ambil napasnya pelan, lembut, rileks. Buang perlahan. Lebih lambat, lebih lembut lagi. Lebih lambat, lebih lembut lagi. Tahan, teriakan, go! Alhamdulillah. Oke, ada yang tadi sakit bahu nggak? Sekarang agak ringan, ada yang mau ngomong nggak? Oh, silakan Bapak Mangga. Apa yang Bapak rasakan coba? Silakan. Ini saya pernah lepas. Ya. Tapi sekarang lebih enak, lebih ringan. Masih kadang-kadang sakit. Oh, masih. Tapi dibandingkan tadi sebelum? Ya, Coba angkat.
Jadi Ibu Bapak ya, stretching itu apa yang tadi diutarakan oleh Dokter Sinta memang benar. Jadi olahraga yang baik dan benar teratur terukur bisa membantu Ibu Bapak memelihara kesehatannya. Mungkin itu. Terima kasih Sekian. Teh Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Diki. Bapak dan Ibu tadi stretchingnya udah dilakuin ya. Alhamdulillah kalau dikasih stretching mah agak semangat nih Pak Oma Opa ya. Mungkin sebelum kita ditutup mau foto dulu ya Bu ya, Bu Hermi. Boleh foto bersama. Nanti diambil dulu. Gimana ya supaya bisa kelihatan semua dari sini ya. Kebalik. Oma Opa kita foto dulu ya. Sebelum acaranya kita tutup. Boleh agak maju aja ya yang bisa. Ya. Ya boleh. Bapak. Boleh. Ya. Oke. Dihitung ya Kang ya. Udah sakit aja. Gimana? Oke. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian serangkaian acara pada kegiatan Ruli hari ini. Rumah Sehat Lansia Yakes. Saya Tari dan teman-teman pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.